Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Malik Fajar dengan NIM 2210116054. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait jawaban saya pada soal UTS Keuangan Publik Syariah. Berikut adalah soal dari UTS Keuangan Publik Syariah. Soal dari nomor 1 sampai nomor 6. Selanjutnya ini adalah soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Untuk jawaban nomor 1 adalah yang pertama, optimalisasi dana zakat, infak, sodako, dan wakaf, atau biasa yang disebut dengan ZISWAF. Pengoptimalan dana ZISWAF berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan infrastruktur sosial jika pengalokasian dan pendistribusiannya berjalan lancar sesuai target yang dituju. Yang kedua, adanya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbankan syariah melakukan pemberdayaan umum untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan yang ketiga adalah digitalisasi layanan keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, khususnya ke daerah terpencil, yang dimana akan meningkatkan inklusi keuangan. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yang mana pertanyaannya adalah, jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam, tentunya memiliki prinsip-prinsip. Jawaban nomor 2, yang pertama ada prinsip keadilan. Pajak hanya dipungut secara adil, harus dipungut secara adil, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, yang dimana orang kaya diwajibkan membayar pajak yang lebih besar, sedangkan orang yang kurang mampu tidak dibebani dengan pajak yang lebih berat. Yang kedua, ada prinsip kebutuhan negara. Pajak harus dipungut jika ada kebutuhan yang mendesak, yang dimana kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, karena pajak bukanlah sumber pendapatan utama. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam Islam, pengelolaan dana pajak harus transparan dan bertanggung jawab, serta harus menjelaskan tujuan pemungutan pajak kepada masyarakat. Yang keempat, ada prinsip tidak menzolimi, yang dimana pajak tidak boleh menzolimi masyarakat. Jumlah yang dipungut harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, ada prinsip kedaulatan syariah. Pajak yang dipungut harus sesuai ketentuan syariah, yang dimana tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selanjutnya, soal nomor 3. Pertanyaannya, sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 3, yang pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal berperan dalam mengelola dan mendistribusikan dana publik seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, yang dimana pendistribusian dananya tersebut untuk keperluan umum seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan juga pembiayaan negara. Yang kedua ada Bank Syariah. Bank Syariah berperan dalam mendukung perekonomian dengan menghindari yang namanya maisir, goror, dan juga riba di dalam pengelolaan atau pembiayaannya. Bank Syariah menawarkan produk tabungan investasi dan juga asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga adalah lembaga amil zakat atau yang biasa disingkat dengan LAS. LAS berperan dalam membantu pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan zakat. Dan juga LAS juga melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era generasi Gen Z? Deskripsikan berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan selama masa pembelajaran. Selanjutnya, untuk jawaban yang nomor 4, beberapa poin yang berpengaruh dalam pengembangan OPZ di generasi Z berdasarkan dengan apa yang telah saya pelajari. Di antaranya adalah yang pertama adalah pemanfaatan teknologi digital, yang dimana OPZ perlu mengembangkan platform digital yang bisa memudahkan muzaki menunaikan zakat dengan mudah dan juga cepat. Dan yang kedua adalah sosialisasi media sosial, di mana OPZ harus aktif dalam edukasi tentang zakat dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Dan poin yang ketiga adalah bekerja sama dengan influencer.
OPZ harus menggunakan influencer yang memiliki pengaruh di kalangan generasi Z dalam menyebarkan pesan terkait pentingnya berzakat. Selanjutnya, soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, lembaga keuangan mikro syariah memiliki sejumlah perbedaan. Sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 5, yang pertama ada prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang maisir, gharar, dan juga riba. Yang kedua, adanya sistem pembiayaan. Lembaga keuangan mikro syariah dalam hal pembiayaan menerapkan atau menawarkan beberapa akad di dalamnya seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan juga wakalah. Yang ketiga, adanya tujuan sosial. Lembaga keuangan mikro syariah seringkali berfokus pada membantu nasabah dalam mencapai kemandirian ekonomi daripada sekedar mengejar profit. Yang keempat, ada produk dan layanan. Produk dan layanan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam, seperti halnya pembiayaan tanpa riba, tabungan syariah, dan juga investasi halal. Selanjutnya, soal nomor 6. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah? Selanjutnya, untuk jawaban nomor 6. Di bagian dana publik, yang pertama ada sukuk. Sukuk adalah salah satu bentuk pengelolaan dana publik dalam perbankan syariah, yang dimana sukuk merupakan instrumen keuangan yang digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur atau energi terbarukan. Yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah produk investasi yang dimana diinvestasikan ke instrumen-instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya ada saham syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dan selanjutnya yang di bagian dana sosial, yang pertama adalah pengumpulan dana zakat, selanjutnya ada pengelolaan infak dan sedekah, selanjutnya ada pengelolaan dana wakaf, dan juga ada pengelolaan dana sosial melalui skema Qardul Hasan. Terima kasih saya ucapkan atas kalian yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.